Hai guys, selamat bertemu lagi dengan Mimin di channel Nona Yuki. Channel ini berisi cerita-cerita silat romantis yang menyentuh hati dan mendebarkan. Mohon bantu subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 5944-5945. Tepat pada tengah hari, pasukan besar Aula Dao Iblis tiba di pinggiran pegunungan 5 elemen. Gelombang manusia yang hitam pekat tampak seperti kawanan belalang yang melintasi negeri, kemanapun mereka lewat, pepohonan layu dan makhluk hidup pun musnah. Kebencian, aura kematian, dan energi iblis yang membubung tinggi bercampur menjadi satu, mengubah langit menjadi kelabu kehitaman yang kotor. Di barisan paling depan, boneka Raja Iblis pemakan jiwa melayang di udara, mata abu-abunya yang dingin menyapu pegunungan 5 elemen di hadapannya. Di belakangnya, 3.000 utusan pemburu jiwa membentuk formasi besar penjerat jiwa, dengan aliran aura abu-abu yang melonjak layaknya pasang air laut. Di sisi kiri, Sue Yuming duduk di atas kereta perang hitam yang ditarik oleh naga iblis berkepala 9. 3 raja hantu dan 9 utusan kegelapan berjaga di kedua sisinya. 3.000 murid istana 9 alam sejahtera membentuk formasi mata air kuning 9 alam, diiringi embusan angin dingin yang menderu dan suara tangisan roh yang menyayat hati. Di sisi kanan adalah aliansi dari berbagai kekuatan yang menyerah. Meski campur aduk, di dalamnya terdapat banyak pakar hebat, iblis tua tulang kering, leluhur laut darah, serta 5 monster tua lainnya yang mengasingkan diri tampak berdiri di sana. Aura mereka masing-masing sangat mengerikan, jelas bahwa mereka telah mendapatkan keuntungan besar dari lambaian tangan penguasa reinkarnasi sebelumnya. Di pusat pasukan, Zan E duduk tinggi di atas tandu tulang, dikelilingi oleh 9 tetua dengan aura yang aneh. Ia memainkan sebuah butiran tulang abu-abu di tangannya, sementara matanya berkilat dengan cahaya dingin. "Bocah Dev, keluar dan bicaralah." Suara Zan E menggelegar seperti guntur, merambat ke seluruh penjuru pegunungan 5 elemen. Di puncak-puncak emas, Dev melangkah ke udara, diikuti oleh leluhur api bumi, Raja Iblis Awan Merah, Li Baichuan, Du Guao, Jin Buhuan, serta para petinggi aliansi lainnya. Kedua pasukan saling berhadapan, memancarkan niat membunuh yang menembus langit. "Zan E, kau menyesatkan hati manusia dengan kebohongan dan menelan jiwa makhluk hidup dengan gerbang reinkarnasi. Kejahatanmu sudah menumpuk, dan hukum langit tidak akan mengampunimu," ucap Dev dengan tenang, namun suaranya terdengar jelas di telinga setiap orang. "Hari ini adalah saat di mana kau akan menerima hukumanmu." Hahaha. Zan E tertawa terbahak-bahak ke arah langit, tawanya penuh dengan penghinaan. "Bocah ingusan, berani-beraninya bicara tentang hukum langit. Ketahuilah, penguasa reinkarnasi telah menganugerahkan mukjizat. Puluhan ribu rekan di bawah komandoku telah berhasil menerobos tingkatan mereka. Inilah takdir yang sesungguhnya. Kalian yang melawan arus langitlah yang sedang mencari kehancuran sendiri." Ia menyapu pandangannya ke arah pegunungan 5 elemen, suaranya tiba-tiba menjadi tajam. "Sekte 5 elemen, pavilion pedang surgawi, lembah 1000 binatang, aku berikan kalian satu kesempatan terakhir. Menyerahlah sekarang dan serahkan Dev, maka penguasa reinkarnasi akan melupakan masa lalu, bahkan menganugerahkan kesempatan hidup abadi. Jika kalian tetap keras kepala." Ia terdiam sejenak, kilatan dingin meledak dari matanya. "Setelah hari ini, di ketiga sekte besar ini, tidak akan ada satupun ayam atau anjing yang dibiarkan hidup." Keheningan singkat melanda, namun kemudian, Jin Buhuan menjadi orang pertama yang tertawa. Tawa itu awalnya rendah, lalu semakin keras, hingga akhirnya menjadi tawa yang sangat lepas. "Hahaha, Sue Yuming, kau dengar itu? Tuanmu sedang membujuk kami menyerah. Bagaimana, apakah kau mau menasihatiku agar aku juga ikut menjadi seekor anjing?" Niat membunuh berkilas di pupil hitam Sue Yuming, namun segera berubah menjadi ketenangan yang dingin. "Jin Buhuan, di ambang kematian pun kau masih berani bersilat lidah. Keagungan penguasa reinkarnasi bukanlah sesuatu yang bisa kau bayangkan." "Keagungan?" Li Baichuan mencibir. "Hanya seekor kura-kura yang bersembunyi di balik pintu. Kalau dia punya nyali, suruh dia keluar dan bertarung secara jantan melawanku." Du Guao tidak bicara, ia hanya perlahan mencabut pedang besi di pinggangnya. Baru 3 inci pedang itu keluar, aura pedangnya sudah membumbung tinggi menembus awan. "Sepertinya kalian benar-benar sudah bulat untuk mencari mati." Zan E perlahan bangkit, niat membunuh terlihat jelas di mata abu-abunya. "Kalau begitu, serang, serang!" Teriakan perang yang membahana seperti tsunami merobek angkasa. Perang besar pun meledak dengan dahsyat. Yang pertama bergerak adalah lembah 1000 binatang. Li Baichuan meraung ke arah langit, suaranya menggelegar seperti singa. "Murid lembah 1000 binatang, dengar perintah. Serbu dengan gelombang monster, hancurkan pasukan pelopor mereka."
Ruar, raungan monster yang mengguncang bumi meledak dari lembah-lembah di pinggiran pegunungan 5 elemen. 9.000 monster menyerbu seperti banjir bandang dari segala arah, menyapu ke arah pasukan pelopor Aula Dao Iblis 3.000 utusan pemburu jiwa. Naga bumi punggung besi berlari paling depan, tubuh mereka sebesar gunung kecil dengan cangkang batu tebal yang menutupi sekujur tubuh. Saat mereka menyerbu, bumi berguncang hebat, langsung memorak-porandakan barisan utusan pemburu jiwa. Kawanan serigala angin berubah menjadi pusaran angin hijau, bergerak lincah di medan perang, cakar tajam mereka merobek zirah jiwa, dan taring mereka memutuskan tenggorokan musuh. Kelompok Raja Wali Emas sayap petir menukik dari ketinggian, menjatuhkan petir emas seperti hujan badai yang menembus pertahanan lawan. Serbuan pasukan monster ini seketika membuka beberapa celah besar di medan pertempuran. Namun, para utusan pemburu jiwa bagaimanapun juga adalah pasukan elit Aula Dao Iblis. Setelah kekacauan awal, mereka segera menenangkan diri. 3.000 utusan secara bersamaan menggoyangkan panci penjerat jiwa, gelombang suara jeritan jiwa yang menyayat hati melesat seperti pedang tak kasat mata ke arah gelombang monster. Banyak monster yang terpengaruh oleh jeritan tersebut, mata mereka memerah dan mulai saling serang satu sama lain. Melihat hal itu, Li Baichuan meraung marah, Raja Singa. Di sampingnya, singa api berkepala 3 mengaum ke langit. Ketiga kepala singa itu secara bersamaan menyemburkan api, es, dan petir. Ketiga kekuatan itu menyatu di udara, berubah menjadi pilar cahaya 3 warna yang menghantam barisan utusan pemburu jiwa. Boom! Dimanapun pilar cahaya itu lewat, panji-panji penjerat jiwa meledak hancur, dan puluhan utusan pemburu jiwa seketika menguap di tempat. Namun, boneka Raja Iblis pemakan jiwa bergerak. Mata abu-abunya mengunci singa api berkepala 3, tombak panjang abu-abunya dihentakkan, berubah menjadi bayangan yang melesat lurus menuju dahi sang Raja Singa. Lawanmu adalah aku. Li Baichuan melompat tinggi. Di tangannya muncul sebuah kapak perang dari tulang binatang yang besarnya seperti daun pintu, lalu ia menghantamkannya ke arah tombak tersebut. Daang! Benturan antara kapak dan tombak menghasilkan suara dentuman yang memekakkan telinga. Telapak tangan Li Baichuan robek dan berlumuran darah, ia terpental mundur hingga meruntuhkan separuh dinding gunung. Namun, ia segera bangkit kembali, menyeka darah di sudut mulutnya, sementara niat bertarung di matanya semakin membara. Puncak tingkat 1 alam dewa atas benar-benar bertenaga. Ia kembali menerjang, bertarung sengit dengan boneka Raja Iblis pemakan jiwa. Pertarungan antara gelombang, monster dan utusan pemburu jiwa pun memasuki tahap puncak yang berdarah. Pada saat yang sama, paviliun pedang surgawi mulai bergerak. Du Guao melesat ke udara, pedang besinya kini telah tercabut sepenuhnya dari sarung. Murid paviliun pedang surgawi, dengar perintah. Formasi pedang 9 langit, eksekusi. Wung! Formasi pedang 9 langit diaktifkan sepenuhnya. 900 pedang terbang menjalin jaring pedang raksasa yang menutupi area seluas 100 mil. Di dalam jaring tersebut, ribuan aura pedang menjelma menjadi hujan pedang yang padat, mengguyur barisan pasukan Istana 9 Alam Sejahtera dengan ganas. Hanya trik kecil, cibir Sue Yuming sambil melambaikan tangannya. Formasi mata air kuning 9 alam, bangkit. 3.000 murid Istana 9 Alam Sejahtera secara serempak membentuk segel mantra. Aura hantu yang menyeramkan membumbung tinggi, membentuk siluet istana hitam raksasa di udara. Gerbang istana itu terbuka lebar, melepaskan gelombang arwah penasaran dan hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya untuk berbenturan dengan hujan pedang. Syah, boom! Hujan pedang dan arwah penasaran saling menghancurkan dengan liar. Ledakan demi ledakan meletus tanpa henti di cakrawala. Kilatan cahaya pedang melintas di mata Du Guao, dan seketika sosoknya menghilang. Saat muncul kembali, ia sudah berada 10 tombak di depan kereta perang Sue Yuming. Sue Yuming, terima tebasanku. Pedang besi menebas secara horizontal. Tidak ada gerakan tambahan yang mewah, hanya niat pedang murni yang mencapai titik ekstrim. Inilah tebasan puncak dari tingkatan penyatuan manusia dan pedang. Pupil hitam Sue Yuming berkilat serius, ia akhirnya bangkit berdiri. Ia menjulurkan jarinya yang kering kerontang seperti tulang, lalu menyentuh ruang hampa dengan lembut. 9 alam, jari mata air kuning, 1 jari melawan 1 pedang. Ruang di sekitar mereka seolah membeku seketika. Saat ujung pedang besi bertemu dengan ujung jari, tidak ada suara maupun ledakan kejut yang terdengar. Hanya sebuah garis hitam setipis rambut yang muncul secara perlahan di titik benturan tersebut. Itu adalah tanda bahwa ruang telah terkoyak sepenuhnya. 3 hela napas kemudian, boom! Gelombang kejut yang mengerikan meledak dengan hebat dengan mereka berdua sebagai pusatnya. Du Guao terpental mundur sejauh 100 tombak, pedang besinya berdengung hebat, dan muncul sebuah retakan kecil pada bilah pedangnya. Sudut mulutnya mengeluarkan darah, namun niat bertarung di matanya justru berkobar seperti api. Tingkat 4 alam dewa atas, ternyata hanya sampai di sini. Sue Yuming menatap Du Guao dengan dingin, matanya dipenuhi keterkejutan.
Ia tidak menyangka Du Guao mampu menahan serangannya. Setelah mendapatkan petunjuk dari Dev, pemahaman pedang Du Guao memang meningkat drastis. Meski belum setara dengan Sue Yuming, ia sanggup menahan satu gebrakan maut. Pendekar pedang memang merepotkan, ucap Sue Yuming. Namun belum sempat suaranya mereda, Du Guao sudah menerjang maju kembali. Mereka bertarung sengit di ketinggian, cahaya pedang dan aura iblis berbenturan liar. Setiap kali serangan bertemu, langit di sekitar mereka hancur berkeping-keping. Du Guao langsung mengeluarkan seluruh teknik rahasianya dan membakar esensi darahnya sejak awal. Ia sadar, jika tidak bertarung mempertaruhkan nyawa, ia tak akan sanggup menahan Sue Yuming lebih dari beberapa jurus. Sementara itu, di daratan, pertempuran Sekte 5 Elemen pun tak kalah sengit. Jin Buhuan memimpin dari pusat pegunungan 5 elemen, para tetua 5 faksi menjaga 5 puncak utama, sementara 3.000 murid bersiaga di posisi masing-masing. Penghalang 5 elemen penyegel langit, aktifkan. Teriak Jin Buhuan sambil membentuk segel mantra. Aktifkan, sahut para tetua 5 faksi secara serempak. 3.600 batu sumber asal 5 elemen yang tertanam di bawah tanah menyala secara bersamaan. Pilar cahaya 5 warna emas, hijau, biru, merah, dan kuning melesat dari puncak gunung ke angkasa, membentuk kubah cahaya raksasa yang menyelimuti seluruh pegunungan. Di dalam penghalang ini, hukum 5 elemen diperkuat ke titik maksimal. Di kubu aliansi Aula Dao Iblis, para kultivator yang tidak menggunakan sistem 5 elemen segera merasa tidak nyaman, aliran aura iblis mereka menjadi tersendat, kekuatan jiwa mereka tertekan, bahkan untuk terbang pun terasa sulit. Sebaliknya, murid Sekte 5 elemen justru merasa sangat bertenaga, dan kekuatan mantra mereka berlipat ganda. Murid faksi logam, bentuk formasi pedang logam geng. Perintah tetua faksi logam, 300 murid faksi logam secara serempak melepaskan pedang terbang mereka, yang kemudian menyatu di udara menjadi sebuah pedang raksasa sepanjang 100 tombak, menebas lurus ke arah barisan musuh. Murid faksi kayu, penjara kayu hijau. Tetua faksi kayu membentuk segel. Akar dan sulur raksasa keluar dari bawah tanah, melilit para kultivator musuh seperti makhluk hidup, lalu menghisap vitalitas mereka secara gila-gilaan. Faksi air, api, dan tanah pun masing-masing mengeluarkan teknik pamungkas mereka. Seketika, pinggiran pegunungan 5 elemen berubah menjadi neraka 5 elemen yang membuat pasukan musuh menderita kerugian besar. Hanya penghalang 5 elemen kecil, berani benar kalian pamer kekuatan. Zan E akhirnya turun tangan. Ia melangkah keluar dari tandu tulangnya, tangannya membentuk segel mantra kuno yang aneh di depan dada. Reinkarnasi, penghancur hukum. Aura reinkarnasi abu-abu melonjak keluar dari tubuhnya, membentuk telapak tangan abu-abu raksasa di udara yang menghantam keras ke arah penghalang 5 elemen. Dimanapun telapak tangan itu lewat, hukum 5 elemen dipaksa memutar dan hancur berantakan. Gawat, wajah Jin Buhuan berubah drastis saat ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mempertahankan penghalang. Kubah cahaya itu bergetar hebat, dan mulai muncul retakan seperti sarang laba-laba di permukaannya. Master Sekte Jin, aku akan membantumu. Leluhur api bumi melesat ke udara, tangannya menadah ke atas sementara teratai api emas kemerahan mekar di telapak tangannya. Api sejati bumi, pembakar langit. Api sejati bumi yang tak terbatas menyembur keluar, menjelma menjadi 9 naga api emas kemerahan yang menyambut telapak tangan abu-abu tersebut. Api dan aura reinkarnasi saling mengikis dengan liar, langit terbagi dua, separuh emas kemerahan dan separuh abu-abu, menciptakan pemandangan yang aneh sekaligus megah. Leluhur api bumi, kau sudah tua, ejek Zan E dingin. Ia kembali membentuk segel dengan tangan lainnya. Reinkarnasi, Raja Iblis pemakan jiwa. Telapak tangan abu-abu kedua terbentuk dan langsung menerjang ke arah leluhur api bumi. Sang leluhur mengerang tertahan, tubuhnya sedikit goyah, namun ia mengertakkan gigi dan bertahan, cahaya teratai apinya semakin menyala terang. Keduanya terjebak dalam adu kekuatan di udara, menyebabkan gunung-gunung di bawah mereka hancur berkeping-keping akibat gelombang kejutnya. Sementara itu, apa yang sedang dilakukan Dev? Ia tidak langsung terjun ke medan tempur. Sebaliknya, ia berdiri di puncak utama tengah sambil memejamkan mata dan menenangkan pikiran, seolah sedang menunggu sesuatu. Tanda 5 warna di punggung tangannya terasa panas, dan bintang sumber asal di pusat energinya berputar semakin cepat. Ia sedang merasakan aliran energi di seluruh medan perang, merasakan perubahan aura setiap pakar, dan mencari titik balik dari pertempuran ini. Sekarang saatnya, Dev mendadak membuka mata. Cahaya 5 warna mengalir di matanya sebelum akhirnya kembali menjadi abu-abu suram dari kekacauan. Ia telah melihatnya. Meskipun boneka Raja Iblis pemakan jiwa menekan Li Baichuan, namun keterbatasan insting bertarungnya membuat gerakannya kurang variasi, selalu ada tanda energi kecil sebelum ia menyerang. Pertarungan Sue Yuming dan Du Guao sedang berada di puncaknya,
Namun meskipun niat pedang Duguao bisa menahan aura iblis, ia tidak akan bisa bertahan lama, paling banyak 10 jurus lagi. Begitu pula dengan leluhur api bumi yang perlahan mulai kalah napas melawan Zan E yang memiliki aura reinkarnasi tak terbatas. Seluruh medan perang tampak seimbang, padahal pihak aliansi sudah berada di ambang bahaya di berbagai titik. Titik balik harus diciptakan, dan kuncinya ada pada boneka Raja Iblis pemakan jiwa. Dev bergerak, ia melangkah maju, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya abu-abu yang melesat lurus menuju zona pertempuran antara boneka Raja Iblis pemakan jiwa dan Li Baichuan. Bersambung.